Dan apabila teman-teman melakukan pengocoran itu pada saat pagi hari, itu usahakan jangan sampai terkena bagian daun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Masih seputar tanaman porang, dan tema di video kali ini nanti yaitu tentang cuaca. Kira-kira ada apa dengan cuaca dan tanaman porang? Tonton videonya sampai selesai, semoga nanti bisa bermanfaat. Oke teman-teman, hari ini saya sedang berada di lahan ya, melakukan pengecekan tanaman porang dan memastikan kondisinya baik-baik saja. Sebelum masuk ke pembahasan, bulan Desember itu biasa orang Jawa mengatakan gede-gede ini sumber. Apabila kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, bulan Desember ini itu curah hujan sangat tinggi ya teman-teman. Bahkan hampir setiap hari bisa dipastikan turun hujan. Jadi pagi, siang, sampai malam pun kadang hujannya sangat lebat. Dan sedikit bercerita teman-teman, di daerah saya, tepatnya di Desa Segulung, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, itu sudah hampir 6 hari ini ya. Jadi tepatnya 6 hari ini itu belum ada tanda-tanda akan turun hujan lagi teman-teman. Yang biasanya 1 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu juga itu hujannya sangat lebat sekali. Cuma sudah 6 hari ini itu belum ada tanda-tanda akan turun hujan lagi. Dan kalau teman-teman lihat ini, cuacanya masih sangat terang dan sinar matahari sangat terik sekali ya. Ini teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui, memasuki bulan Desember ini sebetulnya ini puncaknya penanaman porang ya, baik dari bibit katak, dari bibit umbi, dari biji bunga maupun dari pindahan media polybag ke lahan ya, atau yang pakai cabutan. Jadi puncaknya di bulan Desember ini, karena kalau masuk di bulan Januari itu nanti sudah masuk proses pembesaran umbi pada tanaman porang. Dan melihat cuaca yang sangat ekstrim seperti ini ya, karena di tempat saya sudah 6 hari tidak turun hujan, itu nanti apakah berdampak pada tanaman porang? Nah ini yang akan saya bahas. Jadi nanti apabila teman-teman menemui cuaca yang seperti di tempat saya ini, bisa segera diatasi ya. Hari ini sambil pengecekan lahan ya, jadi kita jalan ke sana. Kalau melihat tanaman porang yang besar-besar seperti ini ya, yang dari bibit umbi, itu seperti ini perkembangannya teman-teman. Kira-kira dampak apa yang terjadi apabila cuaca ekstrim ini akan berlanjut ya, dalam waktu yang bisa dibilang sangat lama. Sebelum masuk ke inti pembahasan itu, saya akan sedikit menjelaskan tentang tanaman porang ya. Jadi yang pertama, tanaman porang itu tidak tahan terhadap panas yang terlalu tinggi, karena 40% tanaman porang itu membutuhkan naungan teman-teman, baik naungan pohon seperti ini ataupun naungan yang sengaja dibuat ya, seperti pakai paranet. Dan yang kedua, tanaman porang itu sangat membutuhkan suplai air yang sangat banyak teman-teman, untuk membantu proses perkembangan umbi nanti yang dihasilkan di dalam tanah ya, dan juga membantu proses pembesaran katak yang dihasilkan di pohon porang. Jadi biasanya nanti tumbuh di tengah-tengah pohon seperti ini, di antara pertemuan tangkai dari tanaman porang. Dan melihat kedua poin yang sudah saya sampaikan tadi, itu sangat bertolak belakang sekali dengan kondisi cuaca yang terjadi di daerah saya teman-teman. Karena sudah 6 hari ini belum ada tanda-tanda akan turun hujan ya. Dan kira-kira apa dampaknya apabila menemui cuaca yang ekstrim seperti di daerah saya ini? Di sini saya ambil contoh teman-teman. Jadi ini bibit dari umbi ya.
karena 6 hari sudah tidak terkena air hujan, itu dampaknya jelas seperti tanaman yang lain ya. Daun dan pohonnya itu terlihat layu seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Cuma jangan panik dulu, karena kalau bibit dari umbi dan batangnya besar-besar seperti ini ya, ini masih bisa bertahan. Cuma kalau kondisi cuacanya yang ekstrim ini masih berkelanjutan dalam waktu yang lama bahkan berkepanjangan ya, itu memang harus segera diantisipasi. Dan cara antisipasinya seperti apa nanti saya akan bahas di video belakang ya. Oke teman-teman, hari ini saya sudah pindah tempat ya. Tadi dari lahan dan sekarang pindah yang ada di dekat rumah. Karena tadi udah ada peringatan di ponsel, karena ponsel terlalu panas dan saya tidak bisa mengambil video tadi. Dan akhirnya saya cabut dari lahan, sekarang pindah ke yang dekat rumah. Dan akan saya lanjut tentang dampak dari cuaca yang ekstrim di daerah saya ini. Dan tadi untuk bibit yang dari umbi, sekarang bibit dari katak ya, yang lebih kecil, dan ini pindahan dari media polybag. Kalau teman-teman lihat, ini udah 6 hari tidak terkena air hujan, masih terlihat seger-seger seperti ini. Ini teman-teman. Cuma juga ada beberapa yang kelihatan layu ya. Jadi apakah yang bibit dari katak juga layu di bagian batang dan daun? Nah, seperti ini. Ini teman-teman. Ini juga terlihat layu ya. Ini. Ada lagi bagian yang sini. Nah, ini. Ini juga layu. Ya. Ini juga layu, teman-teman. Layunya bibit dari katak dan umbi itu beda. Kalau bibit katak itu layunya memang langsung seperti apa ya, kalau orang sakit parah. Beda dengan bibit dari umbi seperti ini teman-teman. Nah, ini ya, bahkan kalau kita buat batangnya berdiri lagi itu sangat susah ya. Beda yang dari umbi tadi, masih terlihat kokoh. Dan yang lebih parah lagi, bahkan sudah ada yang mati ya, jadi udah nggak kuat ini teman-teman. Dan memang tanahnya udah sangat kering ya, 6 hari tidak turun hujan, jadi dampaknya sama-sama layu ya teman-teman. Ini untuk dampak dari bibit yang lebih kecil atau dari bibit katak maupun dari biji bunga. Yang kedua ya, dampak yang kedua, daun menguning dan bagian ujungnya itu terlihat seperti terbakar ya. Jadi seperti ini teman-teman contohnya. Nah, ini yang tunas kedua kemarin ya, karena tunas pertama itu udah mati juga, jadi ini tinggal tunas kedua. Ini kalau kita lihat sudah muncul warna kekuning-kuningan ya pada daun, dan bagian ujung itu terlihat seperti terbakar seperti ini teman-teman. Jelas kalau seperti ini memang kekurangan air ya. Ini sama. Nah, bahkan sudah tumbuh katak di bagian tengah-tengah pohon ini ya. Cuma bagian ujung daun ini terlihat kering seperti terbakar ya. Nah, ini berarti ini memang kekurangan air, padahal dia sudah keluar tunas kedua seperti ini juga. Nah, daunnya kering. Lebih parahnya seperti tadi, mati teman-teman. Ini untuk dampak yang kedua ya teman-teman. Jadi bagian ujung seperti ini seperti terbakar dan daunnya kelihatan seperti menguning. Yang lebih kelihatan lagi itu bibit cabutan teman-teman. Ini saya ambilkan contoh dulu ya, kemarin yang sempat saya buat video. Jadi di bagian sini, nah ini teman-teman ya kan, yang ini yang bibit cabutan yang saya jelaskan di video kemarin.
Ini daunnya kelihatan menguning. Ini tanda-tanda kekurangan air. Kalau yang tidak cabutan ya masih seger-seger, meskipun tidak terkena air hujan selama 6 hari. Seperti ini, daunnya kelihatan menguning teman-teman. Nah, ini dampak yang kedua ya. Oke, kita kembali ke atas tadi. Dan dampak yang ketiga, apabila tanaman porang itu menjumpai atau menemui cuaca yang sangat ekstrim seperti ini, itu muncul bercak pada daun. Jadi bercaknya seperti ini teman-teman, contohnya. Nah ini, jadi kalau tanaman porang teman-teman seperti ini, berarti ini kekurangan air ya, suplai airnya kurang. Ini juga ya, karena memang di tempat saya cuacanya benar-benar sangat panas sekali ya. Bahkan bibit cabutan yang saya cabut kemarin saya ambil untuk video ini mati, dan yang satunya ini, nah ini juga kelihatan layu. Jadi dampaknya sangat terlihat sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi dampak dari cuaca yang sangat ekstrim ya. Jadi yang pertama, batang dan daun itu terlihat layu, bahkan sampai mati seperti ini. Dan yang kedua, bagian ujung daun itu terlihat kering seperti terbakar ya, ini contohnya. Dan yang ketiga, bagian daun itu muncul bercak. Jadi dampaknya seperti itu teman-teman. Dan apabila di daerah teman-teman itu menjumpai atau menemui cuaca yang ekstrim seperti di daerah saya ini, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, lakukan pengecekan tanaman porang ya. Jadi satu persatu, jadi sambil jalan seperti tadi, dicek sampai start sampai finish ya. Jadi misal tanahnya lebar 100 meter ya, kita cek semua ya. Jadi kalau memang masih aman, jadi kita lebih tenang ya. Jadi karena apa? Untuk menanam porang juga membutuhkan modal yang sangat banyak. Apabila kita juga tidak serius untuk merawat, nanti bisa-bisa gagal sebelum masuk musim panen teman-teman. Itu yang pertama ya. Jadi lakukan pengecekan, pastikan tanaman porang itu kondisinya baik-baik saja. Dan yang kedua, apabila cuaca masih berlanjut dan belum ada tanda-tanda turun hujan, segera sediakan cadangan air ya. Jadi siapkan cadangan air untuk apa? Untuk dilakukan pengocoran pada setiap batang. Misal tanam kita 2000 ya, 2000 pohon harus kita kocori ya. Dan untuk pengocoran itu lakukan pada saat pagi hari atau sore hari. Dan apabila teman-teman melakukan pengocoran itu pada saat pagi hari, itu usahakan jangan sampai terkena bagian daun ini, karena nanti bisa terbakar seperti ini teman-teman. Kalau memang cuacanya pada saat itu memang sangat ekstrim ya. Nah, untuk pengocoran lakukan 2 atau 3 hari sekali, karena misal cuaca ekstrim ini berkelanjutan itu sangat berisiko sekali pada tanaman porang, apalagi bibit yang ditanam itu dari bibit katak ataupun dari biji bunga, atau misal beli dari media polybag. Dan lebih bahaya lagi apabila teman-teman beli dari bibit cabutan. Itu kalau memang beli bibit cabutan ya memang harus perawatannya ekstra ya. Kalau bisa setiap sore hari itu dilakukan proses pengocoran. Dan yang ketiga teman-teman, jangan lakukan pemupukan saat cuaca ekstrim seperti ini. Boleh dilakukan pemupukan dengan syarat suplai air atau cadangan air untuk pengocoran tanaman porang itu memang benar-benar terpenuhi ya. Jadi setiap sore hari dikocori atau 2 hari sekali dikocori, nggak apa-apa dilakukan pemupukan. Tapi semisal air juga minim, itu jangan sampai melakukan pemupukan pada saat cuaca ekstrim seperti ini. Mungkin ini bisa dipahami ya teman-teman. Dan itu tadi poin-poin yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Itu tadi dampak dari cuaca ekstrim yang terjadi di daerah saya. Mudah-mudahan di daerah teman-teman aman dan cuaca juga bagus. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman, semoga bermanfaat.
Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.